selama ini bangsa Indonesia ini cuma jadi followers, pengikut dari negara-negara maju, negara-negara asing. Tapi sekarang kita harus bikin mereka yang jadi followers. Ya. Jadi bagi saya tuh Indonesia memang kumpulan dari tradisi dan budaya, bukan peleburan. Kalau generasi mendatang sudah tidak mau lagi melanjutkan tradisi yang ada, berarti itu adalah lonceng kematian dari budaya itu sendiri. Bagi saya setelah melakukan banyak pelestarian rumah-rumah adat begitu, saya nggak bisa bilang bahwa yang ini lebih bagus dari yang satu, karena di tiap tempat punya kelebihannya sendiri-sendiri, punya keunikannya sendiri-sendiri. Jadi bagi saya tuh Indonesia memang kumpulan dari tradisi dan budaya, bukan peleburan. Kalau peleburan ya kita menghapus kekayaan kita sendiri. Ya. Jadi arsitektur Toraja yang nggak bisa dibandingkan dengan arsitektur Minang, arsitektur Bali yang nggak bisa dibandingkan dengan arsitektur Papua. Mereka punya latar belakangnya sendiri-sendiri dan mereka punya keunikannya sendiri-sendiri dan semuanya tuh sangat menginspirasi bagi saya. Dan disitulah bagi kita bagaimana kita justru mengajak generasi-generasi muda yang sebetulnya juga sangat gelisah. Indonesia tuh mau kemana, mau dibawa kemana. Tapi kalau kita bisa melihat inilah kekayaan yang kita ada, yang kita miliki, mindset akan berubah. Dan kita pasti akan jadi unggul karena pada dasarnya kita sudah memiliki itu semua. Ya, ada negara yang nggak punya budaya gitu, sehingga harus mengklaim sana, mengklaim sini gitu. Karena mindsetnya hanya mengklaim sana, klaim sini gitu. Tapi kalau kita kan memang sudah pada dasarnya kita memiliki segala macam keanekaragaman itu. Gitu. Ya, memang benar-benar milik kita sendiri ya. Ya, milik kita sendiri dan itu adalah original. Made in Ya. Indonesia begitu. Dan saya rasa itu sudah sangat kasat mata kok. Kenapa? Yang bisa melihat ini malah kadang-kadang orang luar, kan sayang gitu loh. Banyak orang luar yang selalu begitu nyampe Indonesia, wah luar biasa sekali ya. Bahkan di Bali itu ada School of Bamboo atau Bamboo School, itu juga murid-muridnya juga orang asing semua. Tapi bagaimana mereka mempelajari kebiasaan orang Indonesia sehari-hari. Kan lucu juga seperti itu ya. Kok kita sendiri nggak bisa lihat? Pasti ada yang salah gitu. Dan akhirnya kita ikut dengan melupakan, sebenarnya kita juga ikut ambil bagian dengan memusnahkan. Gitu. Dengan melupakan itu. Karena memang kekuatan dari tradisi lisan ini kan diturunkan secara dari generasi ke generasi. Dan di situ rentan. Kalau generasi mendatang sudah tidak mau lagi melanjutkan tradisi yang ada, berarti itu adalah lonceng kematian dari budaya itu sendiri. Di situ kerentanan dari budaya kita. Oleh karena itu yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi muda, kepada anak-anak masa depan kita gitu. Terakhir ini Bung Yory, tadi Bung Yory sebut tentang generasi muda. Ada pesan-pesan nggak untuk generasi muda terkait dengan merawat kemajemukan melalui arsitektur Nusantara? Ya tentunya saya ingin berpesan kepada generasi muda, ya bagaimana kita harus menjadi penemu, bagaimana kita harus bisa menginspirasi, dan tugas generasi muda itu bagaimana tradisi dan budaya ini bisa dibawa ke masa depan. Itu adalah tugas mereka, dan tentunya kita akan memiliki Indonesia yang luar biasa. Oke, terima kasih Bung Yory sudah hadir di RKN Antasari. Sobat RKN, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Yory Antar. Sampai jumpa di topik RKN berikutnya.